Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa pengambil mata kuliah Mekanisasi Pertanian. Hari ini Bapak melanjutkan perkuliahan kita pada materi yang ke-12, yaitu tentang irigasi curah. Irigasi curah. Kemarin sudah kita bahas masalah irigasi tetes, irigasi permukaan, dan kita sekarang menjangkau ke irigasi curah. Prinsip irigasi curah adalah metode pemberian air dengan cara menyemprotkan air seperti curah hujan. Ya, jadi prinsipnya dia menyemprotkan air, memberikan irigasi dengan cara menyemprotkan air seperti curah hujan, namun tersebar secara merata di atas permukaan lahan. Diberikan hanya saat diperlukan. Ingat ya, diberikan hanya saat diperlukan dan dengan kecepatan kurang dari laju infiltrasi tanah untuk menghindari terjadinya limpasan permukaan dari irigasi. Jadi, prinsip irigasi curah itu ada 3. 1, dia diberikan seperti menyemprotkan air, ya, seperti curah hujan, di mana semprotan tersebut akan tersebar merata di atas permukaan lahan. Yang kedua, diberikan hanya saat diperlukan. Jadi kalau nggak diperlukan, nggak usah. Yang ketiga, kecepatannya pemberian air kurang dari laju infiltrasi tanah. Sebab apa? Kalau lebih cepat dari infiltrasi tanah, maka dia akan menggenang dan akan menyebabkan terjadinya limpasan permukaan dari irigasi. Irigasi curah ini disebut juga sebagai overhead irrigation karena pemberian air dilakukan dari bagian atas tanaman menyerupai curah hujan. Ya, jadi tanaman diberikan seolah-olah ada air hujan gitu ya. Jadi cenderung merata. Prinsip yang lain, penyemprotan dibuat dengan mengalirkan air bertekanan melalui orifice kecil atau nozzle. Ya, jadi penyemprotan dibuat dengan mengalirkan air bertekanan melalui orifice kecil atau nozzle. Nozzle ini memecah cairan menjadi bentuk droplet, ya, bentuk butiran, sehingga dia menjadi bentuk yang lebih halus, ya, kabut, bentuk kabut. Nah, di sini tekanannya biasanya didapatkan dengan menggunakan pemompaan. Jadi diberi melalui pemompaan mesin pompa. Jadi diberikan memang. Diberi tekanan, didorong, dan di bagian ujung itu diberi nozzle. Sehingga air yang tadinya berupa cairan, karena adanya tekanan ini, keluar dari nozzle, dia akan terpecah menjadi bentuk kabut, pengkabutan. Prinsip yang lain, untuk mendapatkan penyebaran air yang seragam, diperlukan pemilihan ukuran nozzle, tekanan operasional, spacing sprinkle, dan laju infiltrasi tanah yang sesuai. Ya, untuk mendapatkan penyebaran air yang seragam, maka yang utama ini adalah pemilihan nozzle-nya. Nah, ini pemilihan nozzle itu karena apa? Model nozzle itu bisa berbagai macam.
Nah, ini kita cari yang kira-kira penyebarannya bisa merata dan menjangkau daerah yang luas. Pemberian tekanannya juga begitu. Tekanan juga harus besar. Kalau tekanannya kecil, maka proses pembentukan pengkabutannya juga akan tidak sempurna. Cara yang paling sederhana yang sering digunakan untuk irigasi sayuran oleh petani kecil adalah dengan menyiramkan menggunakan ebor atau emrat. Ya, ini contoh yang paling gampang. Ya, di ebor itu. Nah ini ya, yang tadinya air di dalam, begitu dia masuk ke saluran, dia dipecah oleh nozzle. Nozzle-nya ada macam-macam nih. Ini ya, lihat modelnya ada yang begini, ada yang demikian, ada yang seperti ini nozzle-nya, ada yang seperti ini, ada yang kabutnya seperti ini, macam-macam bentuknya. Ya, ini makanya mengapa pemilihan nozzle sangat dipentingkan dalam penggunaan irigasi curah ini. Ya, ini berbagai macam nozzle nih. Ada yang berputar, ada yang diem mengarah satu arah, gitu ya. Ada yang menyebar, gitu. Bermacam-macam bentuk nozzle yang digunakan di sini. Dan prinsip dari irigasi curah ini adalah kinerja dari nozzle itu sendiri sebetulnya. Semakin bagus kinerja nozzle, maka penyebaran air ini bisa diperoleh dengan cara yang maksimum. Kesesuaian pemakaian irigasi curah. Pada tanaman, dia cocok hampir semua tanaman, pohon, semak, hamparan dapat disiramkan di atas atau di bawah kanopi. Tidak cocok untuk beberapa jenis sayuran yang mudah rusak karena tetesan air. Ya, kalau ada tanaman yang mudah rusak karena kena tetesan air, maka dia akan cocok jika menggunakan model curah ini, menggunakan nozzle. Terkait dengan kemiringan lahan, irigasi curah ini cocok untuk lahan datar maupun bergelombang. Tidak masalah, karena air yang diberikan itu dalam bentuk kabut dan jatuhnya dari bagian atas seperti hujan turun gitu. Sehingga pada daerah bergelombang maupun yang lain tidak masalah, lahan yang datar tidak masalah. Terkait dengan tanah, irigasi curah ini paling cocok untuk tanah pasiran. Ini tanah pasir. Ya, tanah pasir. Untuk air irigasi cocok untuk air yang bersih dan bebas sedimen. Ya. Jadi dia harus bersih airnya karena jika tidak nanti kotoran-kotoran yang ada akan nempel di permukaan nozzle sehingga akan mengganggu kinerja daripada nozzle. Sehingga bentuk kabutan tidak terbentuk dengan bagus. Seperti irigasi yang lain, tetes dan permukaan, di sini ada beberapa kelebihan dari irigasi curah ini. Di antaranya satu, efisiensi pemakaian air cukup tinggi karena dia tidak berupa pengairan dalam bentuk cairan, tapi dia digunakan dalam bentuk spray atau kabut. Makanya sangat efisien sekali pemakaian airnya. Dua, dapat digunakan untuk lahan dengan topografi bergelombang dan kedalaman tanah sulung yang dangkal tanpa diperlukan perataan lahan atau land grading. Ya, topografi yang bergelombang maupun yang datar tidak menjadi masalah. Dan kedalaman tanah atau sulung yang dangkal juga tidak menjadi masalah. Cocok untuk tanah berpasir, di mana laju infiltrasi biasanya cukup tinggi.
Karena dia bentuknya kabut, maka walaupun dia kena tanah berpasir yang infiltrasinya tinggi, air irigasi ini tidak akan mudah terinfiltrasi ke dalam tanah. Karena dia langsung dikenakan pada tanaman, sehingga banyak yang tersangkut di tanaman. Aliran permukaan dapat dihindari, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya erosi. Karena bentuknya kabut, maka tidak ada aliran permukaan gitu ya. Kemudian pemupukan terlarut, herbisida dan fungisida dapat dilakukan bersama-sama dengan air irigasi ini. Jadi sangat efektif sekali penggunaannya. Ya, sekali guna dia bisa berbagai fungsi, pengairan ya, pemberantasan hama penyakit ya, perawatan ya, dan pemupukan juga ya. Biaya tenaga kerja untuk operasi biasanya lebih kecil daripada irigasi permukaan, jelas. Untuk tenaga kerja loh ya, tapi untuk alatnya mungkin lebih mahal. Tapi dia bisa menghemat penggunaan tenaga kerja. Dengan tidak diperlukannya saluran terbuka, maka tidak banyak lahan yang tidak dapat ditanami. Ya, karena bermacam bentuk lahan pun itu bisa ditanami dan bisa disirami oleh irigasi ini. Maka banyak lahan yang bisa tertanami sehingga tidak membuat banyak lahan kosong. Tidak mengganggu operasi alat dan mesin pertanian. Nah, namun kelemahannya ada beberapa hal juga dari penggunaan irigasi curah ini. Satu, irigasi curah ini memerlukan biaya investasi dan biaya operasional yang cukup tinggi. Antara lain untuk operasi pompa air dan tenaga pelaksana yang terampil. Gitu ya. Tenaga kerjanya dipersempit, diperkecil, namun peralatan untuk memasang instalasi airnya cukup tinggi. Dia memerlukan rancangan dan tata letak yang cukup teliti untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi. Ya, kalau ini nggak dirancang dengan baik, dengan tata letak yang cukup teliti, maka banyak air yang hilang terbuang atau banyak pestisida, herbisida yang banyak terbuang. Maka tidak akan mendapatkan efisiensi yang tinggi. Kecepatan dan arah angin berpengaruh terhadap pola penyebaran airnya. Karena dia bentuknya kabut, maka mudah diembus oleh angin. Potensi kehilangan air akibat evaporasi ketika dioperasikan di bawah suhu lingkungan yang tinggi. Ya, kalau suhunya tinggi, kemungkinan bentuk air yang berbentuk kabut tadi itu akan hilang dalam bentuk karena terjadi evaporasi ketika dioperasikan. Dan ini merupakan kelemahan dari irigasi curah. Manakala dia menghadapi suhu lingkungan yang tinggi. Air irigasi cukup bersih, bebas dari pasir dan kotoran lainnya. Nah, ini tidak bisa menggunakan air sembarangan. Dia harus air yang bersih, bebas dari pasir dan kotoran lainnya. Diperlukan tenaga penggerak di mana tekanan air berkisar antara 0,5 sampai 10 kg per cm persegi. Jadi ini untuk memberikan tekanan kepada air supaya apa? Supaya pada saat dia sampai di bagian nozzle dia akan terpecah oleh nozzle karena mendapat tekanan yang cukup tinggi. Kalau tekanannya rendah, maka dia tidak akan keluar dari nozzle dan ini akan merusak alat. Nah, berdasar penyusunan alat, jenis-jenis irigasi curah bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk. Satu,
sistem berputar atau rotating heat system. Ya, dia terdiri dari satu atau dua buah nozzle miring yang berputar dengan sumbu vertikal. Ya, berputar nih dengan sumbu vertikal. Akibat adanya gerakan memukul dari alat pemukul hammer blade. Jadi sistem berputar rotating itu dia berputarnya seperti ini. Dia berputar nanti. Nah, karena apa? Karena dalam sistem irigasi tersebut terdapat gerakan memukul atau hammer blade dari alat itu. Air dipukul-pukulkan sehingga mengeluar. Sprinkle ini umumnya disambung dengan satu pipa peninggi riser, ya, pipa peninggi atau riser berdiameter 25 mm yang disambungkan dengan pipa lateral. Alat pemukul sprinkle bergerak karena adanya gaya impuls dari aliran jet semprotan air. Kemudian berbalik kembali karena adanya regangan pegas. Nah, ini ada sistem berputar itu prinsipnya seperti ini. Ya. Kemudian ada sistem yang lain yaitu sistem pipa berlubang atau perforated pipe system. Terdiri dari pipa berlubang-lubang yang biasanya dirancang untuk tekanan rendah antara 0,5 sampai 2,5 kg per cm persegi. Sehingga sumber tekanan cukup diperoleh dari tangki air yang diperlukan pada ketinggian tertentu. Ya, jadi dia diberikan dalam pipa berlubang. Ini ada pipa, kemudian diberikan lubang-lubang dan ini airnya menyuncrat gitu ya. Keluar airnya. Gitu. Nah, tekanannya cukup 0,5 sampai 2,5 kg per cm persegi. Sistem irigasi curah. Sistem konvensionalnya, sistem sprinkle yang paling awal dirancang adalah sprinkle putar kecil yang beroperasi simultan dari populer sejak tahun 30-an dan masih digunakan sampai sekarang. Sprinkle jenis ini bekerja dengan tekanan rendah 2-4 bar dan mampu mengairi suatu area lahan lebar 9-24 meter dan panjang sampai 300 meter untuk setiap settingnya. Ya, kapasitasnya bisa 0,3 sampai 0,7 hektar. Laju aplikasi bervariasi dari 5 sampai 35 mm per jam. Nah, ini sistem irigasi yang konvensional ya. Dia hanya mampu mengairi 0,3 sampai 0,7 hektar. Terus ada yang sistem berpindah. Sistem irigasi curah, sistem berpindah. Yaitu sistem berpindah itu sangat sederhana adalah memindahkannya dengan tenaga manusia secara manual. Sistem ini terdiri dari sebuah pompa, pipa utama, lateral, dan sprinkle putar. Lateral tetap di suatu posisi sampai irigasi selesai. Pompa dihentikan dan lateral dilepaskan dari pipa utama dan dipindahkan ke posisi lateral berikutnya. Bila irigasi satu blok lahan telah selesai, keseluruhan sistem lateral, pipa utama, dan pompa dipindahkan ke blok lahan lainnya. Yang kebanyakan yang dipindah-pindahkan hanya lateralnya saja. Sedangkan pompa dan pipa utamanya tetap. Sistem seperti ini disebut dengan sistem semi-portable. Ya. Nah, ini sistem berpindah manual ya. Ini lateralnya yang dipindah-pindah, tapi pipa utama dan anunya tetap. Pipa utama dan areal pembahasannya di sini. Lokasi lateral berhutan. Nah, yang dipindah-pindahkan adalah pipa lateralnya saja nanti. Ya, tapi sumber utama airnya itu tetap. Ya. Nah, seperti ini. Ini dipindah-pindahkan bisa ini. Ya, tetapi sumber airnya tetap.
Sama dengan ini, misalnya dia udah nggak kejangkau lagi, dipindahkan ke sini. Ya, tapi sumber airnya tidak pindah. Gitu. Nah, ada sistem berpindah dengan mesin lateral move atau roll move system. Pada sistem ini pipa lateral selain untuk mengalirkan air, dia juga digunakan sebagai poros roda berdiameter 1,5 sampai 2 meter. Roda ditempatkan pada jarak 9 sampai 12 meter sehingga lateral dapat mudah didorong dari satu setting irigasi ke setting lainnya dengan menggunakan tenaga gerak motor bakar internal combustion engine. Pada waktu irigasi, lateral tetap pada satu lokasi sampai sejumlah air irigasi selesai diaplikasikan. Pompa dihentikan dan pipa lateral dilepas dari pipa utama. Airnya dibuang, kemudian posisi lateral dipindah dengan tenaga penggerak. Lateral disambung kembali dengan pipa utama di posisi berikutnya. Nah ini ya, ini pipa lateralnya, dia bisa dipindah-pindah. Ya, dia menggunakan roda gitu ya. Menggunakan roda, jadi dengan alat mesin. Jadi yang pindah langsung dengan lateralnya. Lateralnya pindah dengan alat. Tidak diangkuti manusia, tapi dengan menggerakkan roda ini untuk berpindah. Gitu. Demikian juga yang ini sama. Ya, dia menggunakan roda nih. Rodanya diputar aja mau seberapa jauh kita mau memindahkannya. Ya, setelah dipindahkan baru air dinyalakan. Nah, sistem irigasi curah yang lain adalah solid set atau sistem permanen. Jika jumlah lateral dan sprinkle cukup meliputi seluruh lahan, sehingga tak diperlukan lagi peralatan untuk berpindah, maka sistem tersebut disebut sistem solid set system. Ya, jika jumlah lateral dan sprinkle-nya cukup meliputi seluruh lahan, sehingga tak diperlukan lagi peralatan untuk berpindah, maka sistem disebut solid set system. Umumnya pada sistem solid atau permanen hanya sebagian dari sistem bekerja secara simultan. Hal ini tergantung pada ukuran pipa dan jumlah air tersedia. Debit aliran disalurkan dari satu blok ke blok lainnya melalui hidran atau katup. Sistem solid atau permanen ini memerlukan tenaga kerja jauh lebih sedikit daripada sistem bergerak dan juga memerlukan tenaga terampil lebih sedikit. Akan tetapi investasi awalnya lebih besar karena jumlah pipa, sprinkler, dan perlengkapannya lebih banyak. Nah ini nih. Ini yang sistem permanen. Jadi ini sudah dimatikan, tidak dirubah-rubah lagi. Ya, tapi diyakini penempatan tiang-tiang sprinkle ini sudah terukur dengan baik dan terencana dengan baik sehingga begitu selesai panen ditanam lagi dia sudah bisa mengairi semua luas area. Ada beberapa komponen irigasi curah. Ya, umumnya komponen ini terdiri dari sumber air irigasi, sumbernya, kemudian pompa dengan tenaga penggerak sebagai sumber tekanan, kemudian jaringan pipa, dan kepala sprinkle. Nah ini yang utama ini. Ada sumber irigasi, sumber airnya irigasi, ada pompa dengan tenaga penggerak sebagai sumber tekanan, ada jaringan pipa, ada kepala sprinkle. Nah, kita bahas satu persatu. Sekarang sumber air irigasi. Sumber air irigasi dapat berasal dari mata air, ya, dari mata air atau sumber air yang permanen, sungai, danau, sumur atau sistem suplai regional.
Idealnya sumber air terdapat di atas hamparan, bersih atau tidak keruh, dan tersedia sepanjang musim. Nah, jadi sumber air itu bisa macam-macam, bisa sungai, danau, sumur, atau sistem suplai regional. Komponen yang kedua adalah pompa. Sistem irigasi dapat dioperasikan dengan menggunakan sumber energi yang berasal dari gravitasi, jauh lebih murah. Pemompaan pada sumber air atau penguatan tekanan dengan menggunakan pompa penguat tekanan booster pump. Ya, pompa ini digunakan untuk memberikan tekanan supaya apa? Supaya sebaran air di sprinkle itu bisa menyebar dengan luas dan bisa mengairi air secara maksimum. Ketiga, jaringan pipa. Jaringan pipa ini terdiri dari pipa lateral, merupakan pipa tempat diletakkannya sprinkle. Ada manifold, merupakan pipa di mana pipa-pipa lateral dihubungkan. Kemudian ada valve line, merupakan pipa tempat diletakkannya katup air. Ada main line, merupakan pipa yang dihubungkan dengan valve line. Dan supply line, merupakan pipa yang menyalurkan air dari sumber air. Nah, ini merupakan jaringan. Ya, jaringan itu terdiri dari bermacam-macam ini. Ada jaringan lateral, ada jaringan manifold, ada jaringan valve line, ada jaringan main line, ada jaringan supply line. Nah, ini ya, ini yang lateral, tempat sprinkle menempel nanti. Ini stasiun pompa, ini pipa utamanya, hidran ya tempat airnya keluar, dan ini adalah sprinkle-nya. Nah, komponen irigasi sprinkle, kepala sprinkle nih, digunakan untuk memancarkan air dalam bentuk butiran atau curah hujan. Nah ini nih, ini tempat keluarnya air. Ya, termasuk bentuk-bentuk ini dia ada berbagai macam ukuran dan bentuk sehingga air yang keluar terpancar bisa dalam bentuk butiran atau curah hujan. Nah, ini layout sistem irigasi curah. Ini ada sumber air, ini ada pompanya, kemudian ini adalah pipa pengalir, bypass, ini adalah jaringan utamanya. Ini ada konektor pompanya, kemudian pengukur tekanan, ini adalah sprinkle-sprinklenya, ya. Jadi dia mengalir ke lateral-lateral ini, dan lateral-lateral ini akan memancarkan, mengirim air ke sprinkle-sprinkle ini, sprinkle berputar membentuk luasan wilayah sehingga komoditi tanaman ini bisa terairi semua. Gitu ya. Ini adalah layout sistem irigasi curah. Demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk materi irigasi curah ini. Tolong nanti saudara baca, saudara pahami betul materi-materi yang ada dan pahami betul apa yang ada dalam PPT Bapak ini. Jangan lupa saudara buka juga literatur-literatur yang lain, Anda cari literatur yang lain untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang irigasi curah ini sendiri. Sebagai acuannya Anda mencari literatur, silakan Anda menggunakan PPT ini. Anda bisa cari nanti apa itu yang dimaksud sprinkle, apa itu yang dimaksud manhole, manifold, dan lain-lain. Jadi tolong baca dengan baik, dengan benar, dan pahami betul apa yang disampaikan oleh Bapak dari materi ini, pelajari betul, tambahkan dari berbagai acuan, dari berbagai literatur di internet, perkaya pengetahuan Anda secara mandiri, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda dan masa depan bangsa ini. Jika Anda masih belum paham, Anda silakan boleh menghubungi saya dan kita diskusikan lagi secara lebih detail materi yang Bapak sampaikan ini. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk irigasi curah kali ini.
Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.